Halo semua, kembali lagi dengan saya Agung Prasetyo di channel Orang Edan. Iya. Di sini saya mencoba unboxing, tapi sebelumnya bukan unboxing murni. Karena sebelumnya saya sudah menggunakan kurang lebih 1 bulanan untuk mencoba fungsi dan kegunaannya tersendiri. Dusnya juga ada lumayan penyok, tapi memang udah datangnya begini dari luar ya pastinya, karena di Indonesia harganya masih tinggi. Kita coba beli di luar yang lebih murah sedikit tapi lama nyampainya. Di sini saya mencoba menjelaskan bukan untuk apa namanya ya, kata orang pakai alat ini untuk mendinginkan handphone tidak jadi lag atau nge-lag atau apa namanya ya, lambat atau gimana. Kalau untuk saya sih punya alasan tersendiri kenapa saya beli ini. Oke, kita buka dulu isinya, dapat apa aja. Pelan-pelan. Oke, dus dan oh ya, ini ada kabel USB-nya di belakangnya, tadi jatuh ya. USB-nya lumayan panjang, kayaknya nih lebih dari 1 meter kayaknya. Betul, panjangnya, wow, panjang sekali. Jadi alat ini menggunakan listrik ya, melalui casan atau dari power bank. Dia menggunakan soket USB. Nanti kita coba nyalain ya, kita lihat tes nyala. Ini dia unitnya, alatnya terbuat dari plastik, tapi plastiknya cukup kokoh. Oh ya, kita singkirin dulu, kita fokuskan, taruh sebentar. Oke. Bahannya ini dari plastik, tapi bukan plastik jelek ya, sangat kokoh. Pokoknya nggak rengat-rengat, nggak meletot-meletot. Di belakangnya terbuat dari plat ya. Plat kayaknya ini fungsinya untuk mendinginkan, karena udara masuk dari luar masuk ke dalam untuk mendinginkan atau membuang panas yang akan dihasilkan dari proses pendinginan, seperti apa ya, elemen ya. Ini dari plat juga. Nanti kita coba bener nggak sih dinginnya itu dingin-dinginan apa dingin beneran gitu maksudnya. Sekarang kita coba colok ya, kita colok di, kayaknya ada USB mini, kita colok dulu di sini, selep. Nah, karena kita powernya ke USB power bank, kita lihat, kayak ini lampu LED menandakan sudah on dan kipasnya juga udah muter, tapi suaranya cukup silent. Oke, nah sekarang terlihat apakah benar dingin gak sih? Biasanya dia kayak berembun katanya. Tapi kalau saya kemarin coba ya belum sempat merhatiin ke sini. Oh iya, benar. Bisa lihat nggak? Nah, bisa lihat jelas kan ya, kelihatan ya. Tuh dia agak berembun dan saya pegang tuh dingin seperti ya, kalau saya bilang lebih dari apa ya, seperti es ya, tapi nggak beku ya, tapi dingin gimana ya. Nah, lihat dia udah mulai berembun. Kayaknya cocok nih buat main game. Nantinya ini akan menempel di casing handphone, dia akan mendinginkan handphone, jadi sehingga handphonenya itu tidak panas berlebih gitu ya. Dan ini tidak menggunakan tombol power atau on off, dia langsung colok langsung nyala. Nah, posisi handphone akan ditempel seperti ini, dia akan masuk angin segar, buang panas, dan dinginnya akan merambat ke casing handphone. Oh iya, saya belum jelasin tadi ya. Nah, ini masih ingat handphone ini Xiaomi yang kemarin di video sebelumnya yang sempat rusak
karena LCD-nya method ya. Sebelum LCD-nya mati itu malamnya sempat buat ngerekam video dengan resolusi 4K. Ada notis bahwa handphone panas sampai mati pertama, mati kedua saya pakai terus hingga paginya tiba-tiba LCD-nya buram. Makanya setelah saya betulin, saya coba beli alat ini. Coba diperhatikan lagi, berembun ya. Kayaknya juga ada plus minusnya nih. Kalau misal kondisi ruang dingin atau mungkin ber-AC, kalau kita pakai alat ini mungkin tambah dingin atau mungkin dalamnya justru malah basah yang bisa membahayakan handphone. Sekarang kita coba pasang, kita tempel, dan kebetulan handphone saya ini mempunyai body atau casing dari seramik yang menurut saya mungkin pastinya sangat mumpuni ketimbang dari handphone yang menggunakan plastik, karena penghantar dingin atau penghantar panasnya kurang bagus. Kenapa kurang bagus untuk bodi yang menggunakan plastik? Ya menurut saya dinginnya nanti ya hanya dingin biasa aja, tidak untuk mendinginkan handphone, karena bukan dari plat aluminium. Sebenarnya juga penempatannya kurang pas, harusnya dia karena prosesornya ada di paling atas atau mungkin kalau posisi main game itu ada di sebelah kiri, ya nggak maksimal juga. Lagi pula kalau untuk buat main juga dia kanan kiri kan kita buat pegang atau sebagai kontrol ya, tapi ya overall masih cukup, masih nggak terlalu sempit buat tangan untuk beradaptasi lagi untuk pengendalian kontrol gamenya. Jadi masih oke lah menurut saya. Ya, tapi karena ini membutuhkan daya listrik bukan dari baterai, jadi kita kalau untuk main atau menggunakannya ya mau nggak mau dalam kondisi nyolok terus gitu. Jadi kita main seperti ada kabelnya sih, kita bawa power bank, kita bawa kemana-mana nempel gitu. Sekarang saya mau coba main games kesukaan saya, PUBG atau PUBG. Biasanya sih saya juga nggak punya alat ukur untuk berapa panasnya, ademnya atau dinginnya ya. Saya pakai untuk penggunaan pribadi yang biasa saya gunain gitu. Mungkin agak susah sih jelasinnya ya. Jadi di sini cuma saya jelasin guna nggak sih alat ini gitu. Kalau menurut saya sih ya berguna kalau untuk handphonenya yang untuk penghantar panasnya yang terlalu berlebih, dan untuk didinginin juga sangat cepat. Tapi kalau misalkan handphonenya cuma bodinya plastik, kayaknya kurang tepat deh. Ya karena dinginnya nggak maksimal juga. Sombong amat. Juga kan nggak merepotin kayak yang punya seramik punya saya gitu ya. Di tangan pun dia hangat atau mungkin sampai panas, sampai waktu itu sempat rusak LCD-nya gara-gara efek panas. Menurut saya sih sangat berguna sekali buat main game. Tapi misalkan kalau saya menggunakan handphone yang bodinya dari plastik, mungkin saya nggak pakai alat ini. Menurut saya sih percuma ketimbang dari fungsinya. Ya mungkin kalau punya teman-teman alasan sendiri bisa komen di bawah kenapa juga tetap pakai alat ini jika meskipun handphonenya menggunakan plastik. Karena pendapat orang kan ya berbeda-beda lah. Setelah saya pakai untuk main tadi ya lumayan berpengaruh ya, artinya tidak panas di tangan, juga dipegang enak, tidak mengurangi gaya bermain yang bisa berubah atau mungkin nggak biasa gitu ya. Mungkin bisa disesuaikan dengan letak tangan. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ukurannya, nih layar saya menggunakan 5,99 in. Oh iya teman-teman bisa dilihat handphonenya berembun, mungkin terlalu dingin kali ya. Jadi seharusnya mainnya harus lamaan dikit biar nggak terlalu dingin juga. Oke, sekarang kesimpulannya, kalau untuk cuma buat game main 1 jam 2 jam kayaknya nggak perlu pakai alat ini. Tapi kalau udah buat sampai 3 jam lebih, apalagi sampai handphonenya dicas juga, kayaknya ini alat yang cukup membantu. Terakhir, alat ini dibeli nama merek Memo atau tipe DL01, bisa dicari di toko online, harganya di atas 100, di bawah 200. Sip. Cukup sampai di sini. Bye bye.